selamat sore, salam jumpa pemirsa. Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Ya, sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Mengawali perjumpaan kita, berikut cuplikan berita utama. Polisi bekuk pelaku curanmor di Maumere. Flores Timur selenggarakan Festival Sunset Kawaliu. Ya pemirsa, dua cuplikan berita utama tadi akan kami rangkai dengan sejumlah informasi menarik dan teraktual lainnya. Bersama saya, Junet Kapitan. Dan saya, Komang Astri. Inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Kita awali Nusa Tenggara Timur hari ini dengan informasi pertama. Pemirsa, aparat kepolisian sektor Nita bekerja sama dengan Buser Polres Sika berhasil membekuk Marten 14 tahun, pelaku pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Sika. Pelaku ditangkap berdasarkan hasil investigasi aparat kepolisian yang didukung pengakuan dan petunjuk warga. Perbuatan melawan hukum anak di bawah umur ini tergolong nekat. Betapa tidak, kendaraan yang dicuri adalah milik warga setempat dan untuk menghilangkan jejak, kendaraan itu langsung dibongkar dan dicat dengan warna lain. Kapolsek Nita Ibda Kades Johan menjelaskan, aksi pencurian sepeda motor itu terjadi pada tanggal 13 Oktober yang lalu. Setelah mendapat laporan dari korban, aparat langsung melakukan penyelidikan. Ternyata sepeda motor itu ditemukan di rumahnya Marten. Awalnya pelaku membantah bahwa sepeda motor Matic itu bukan ia yang mencuri, melainkan ia membelinya dari Tinus dan Vian dengan harga Rp150.000. Walau demikian, setelah aparat kepolisian mengorek keterangan dari Tinus dan Vian, keduanya membantah bahwa pernah menjual sepeda motor Matic dengan harga Rp150.000 kepada Marten. Akhirnya pelaku bisa kami ungkap bahwa pelaku yang sebenarnya adalah saudara Marten. Dia sempat memberikan keterangan bahwa bukan dia pelakunya, bahwa motor itu dia beli dari saudara Tinus dan saudara Pian sebesar Rp150.000. Ini pelaku ini anak di bawah umur, dia umurnya sekitar 14 tahun. Motornya dia pakai buat apa sih? Motornya sementara waktu diamankan motor itu dia sudah rubah ininya, fisiknya. Fisik awalnya motor itu dia sudah ganti dengan fisik motor yang dia punya. Aksi pencurian kendaraan bermotor khususnya kendaraan roda 2 di wilayah Kecamatan Nita marak dalam beberapa tahun terakhir. Untuk dihimbau semua pemilik kendaraan bermotor khususnya kendaraan roda 2 supaya selalu waspada. Pastikan kendaraan selalu berada di tempat yang aman dan jangan lupa mengunci stang, dan apabila mengetahui barang miliknya dicuri, segera melaporkan peristiwa itu ke aparat keamanan terdekat. Dari Maumere, Ruben Subanraya, TVRI NTT. Pemirsa, sebanyak 406 warga desa Kuaklalo, Kecamatan Taibenu telah dipastikan akan mengikuti pemilihan kepala desa pada November 2022 mendatang. Salah satu tahapan pemilihan kepala desa yang tidak kalah penting adalah penetapan data pemilih tetap atau DPT. Data pemilih tetap merupakan data yang menentukan warga yang memiliki hak untuk ikut memilih kepala desa. Untuk Kabupaten Kupang dalam tahapan pemilihan kepala desa tahun 2022, saat ini sebagian besar desa sudah melakukan tahapan penetapan data pemilih tetap. Seperti di desa Kuaklalo, Kecamatan Taibenu misalnya. Saat ini, tahapan pemilihan kepala desa telah sampai pada penetapan data pemilih tetap. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Kuaklalo, Albert Elda Nainutu mengatakan, sebanyak 406 warga desa Kuaklalo, Kecamatan Taibenu, telah dipastikan akan mengikuti pemilihan kepala desa pada November 2022 mendatang.
di mana ke-406 warga yang terdaftar pada daftar pemilih tetap tersebut sebelum ditetapkan terlebih dahulu melalui beberapa proses. Awalnya dimulai dari pendataan warga yang sudah memiliki hak untuk mengikuti pemilihan kepala desa dari tingkat RT, RW, dan dusun. Kemudian diserahkan ke panitia, dan oleh panitia dikeluarkan data pemilih sementara atau DPS. Data tersebut dikembalikan ke RT, RW, dan dusun untuk melakukan cross-check. Selain itu, nama-nama dalam DPS ditempelkan pada papan informasi di dusun dan kantor desa agar warga dapat melihat apakah nama mereka sudah terdaftar atau belum dalam DPS. Selanjutnya, setelah proses verifikasi oleh panitia bersama DPD, melakukan musyawarah penetapan data pemilih tetap. Saat ditanya apakah masih ada peluang bagi pemilih yang belum masuk dalam DPT untuk ikut memilih saat pelaksanaan Pilkades nanti, Elda mengatakan hingga saat ini belum ada kebijakan terkait hal tersebut dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kupang. Terkait dengan jumlah pemilih, kami mulai dari membuat daftar pemilih sementara. Itu totalnya 787 daftar pemilih sementara, yakni dusun 1 107 orang, dusun 2 96 orang, dusun 3 184 orang. Setelah itu kami buat verifikasi dan menetapkan pemilih sementara, pemilih tambahan. Pemilih tambahan itu disebut DPT TPS, tambahan verifikasi. Elda berharap warga yang telah ditetapkan dalam data pemilih tetap dapat berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa pada bulan November 2022 mendatang. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Pemirsa, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Flores Timur mengalokasikan anggaran sebesar 1 miliar rupiah untuk program padat karya desa sebagai upaya menekan angka inflasi dan dampak atas kebijakan kenaikan BBM tahun anggaran 2022. Menurut Kepala Dinas Naker Transflotim, Ramon Piran, program padat karya tahun anggaran 2022 diarahkan ke 11 titik yang tersebar di 11 desa kelurahan di Kabupaten Flores Timur. Dengan sistem kegiatan 60% pengadaan material dan 40% untuk upah kerja atau hari orang kerja atau HOK. Dengan alokasi anggaran per masing-masing titik sebesar 80 juta hingga 100 juta rupiah per titik kegiatan yang dialokasikan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022. Sehingga program padat karya ini diharapkan dapat melibatkan masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19, buruh migran yang terdampak PHK, akibat kenaikan BBM dan masyarakat yang masuk kategori miskin dan kehilangan pekerjaan sebagai akibat dari inflasi. Ke-11 titik ini pertama berdasarkan usulan masyarakat. Kemudian syarat yang kedua adalah kalau itu sesuai dengan tupoksi pada Dinas Tenaga Kerja, maka yang kami lakukan adalah bagaimana di wilayah itu atau di desa itu jumlah pekerja migran yang kembali akibat dari COVID dan akibat dari dampak kenaikan BBM sehingga mereka di PHK dan dikembalikan ke desa, maka itu menjadi lokasi sasaran kita dalam kegiatan ini. Olehnya, Ramon Piran pun berharap program padat karya ini selain dapat menumbuhkan gotong royong dan mengurangi pengangguran sementara, padat karya dapat mempercepat pembangunan infrastruktur masyarakat di desa dengan tetap memperhatikan kualitas pekerjaan karena dikerjakan langsung oleh masyarakat setempat. Dari Kabupaten Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Pemirsa, Balai Guru Penggerak Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar loka karya kepada 47 orang calon guru penggerak angkatan ke-7 jenjang TK, PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK se-Kabupaten Manggarai Timur. Kegiatan yang diselenggarakan selama 2 hari itu dilaksanakan di SDI Kotandora, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, dan dihadiri kepala sekolah dari guru calon guru penggerak, pengawas perwakilan jenjang TK,
PAUD, SD, SMP, dan SMA. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Basilius Teto mengatakan program guru penggerak sebagai bekal kemampuan kepemimpinan dalam pembelajaran dan pedagogi dilaksanakan di Kabupaten Manggarai Timur. Sedangkan kegiatan Lokakaya program guru penggerak itu sendiri merupakan sebuah potensi membangun pendidikan yang berciri khas berkarakter yang kuat. Karena hakikat pendidikan pada prinsipnya untuk memberikan kesadaran kepada generasi penerus. Oleh karena itu, dikatakan Basilius, pendidikan di Kabupaten Manggarai Timur bisa semakin maju bersama para guru penggerak. Karena guru penggerak memiliki kemampuan untuk menggerakkan proses pendidikan menjadi lebih baik. Sementara itu, Widya Prada, ahli pertama Balai Guru Penggerak Provinsi NTT, Lydia Sitompul, mengatakan pihaknya mengapresiasi para guru penggerak yang telah mengawal peserta didik. Ini dikarenakan keberadaan guru penggerak diharapkan akan semakin kuat dalam memberikan dorongan dalam pendidikan berkualitas kepada peserta didik. Dari Kabupaten Manggarai Timur, Paulus Tengko, TVRI NTT. Pemirsa, 140 pembalap berlaga di sirkuit Oelamasi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut. Untuk tetaplah bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Halo Sobat Digital, kenapa ya harus nonton siaran TV digital? Walaupun sama-sama menggunakan teknologi digital, siaran TV digital tidak sama loh dengan TV streaming yang melalui internet, TV kabel, dan TV satelit. Siaran TV digital adalah bukan TV streaming yang menggunakan kuota internet, bukan TV kabel yang membayar iuran setiap bulannya, dan bukan TV satelit yang menggunakan antena parabola. Siaran TV digital itu gratis loh. Masih menggunakan antena UHF biasa. Bila televisi di rumah kamu masih analog, pasangkan set-top box dengan teknologi DVB T2. Yuk beralih nonton siaran televisi digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Halo Sobat Digital, aku Modi. Nggak asik kan nonton TV bersemut kayak gini? Ayo segera beralih ke TV digital. Bagaimana ya kalau TV kita belum TV digital? Segera pasang set-top box ke TV analogmu. Yuk coba lihat sekarang. Gambarnya lebih bersih, suaranya lebih jernih, yang pasti canggih dan banyak programnya. Ayo, segera beralih ke TV digital. Bersih, jernih, canggih. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih auto scan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Halo Sobat Digital, gak enak kan kalau kamu nonton TV gambarnya masih bersemut seperti ini? Tambahkan set-top box di perangkat analog kamu untuk menonton siaran TV digital. Beli set-top box bisa di toko online atau di marketplace. Bisa juga beli di toko elektronik sekitar tempat tinggal kamu.
Cara pemasangan set-top box agar perangkat analog kamu dapat menangkap siaran TV digital berikut caranya. Sambungkan kabel RCA berwarna kuning, merah, dan putih sesuai warnanya pada set-top box juga pada perangkat analog kamu. Sambungkan juga kabel antena UHF kamu ke set-top box. Lalu sambung kabel power set-top box pada sumber listrik. Nyalakan set-top box menggunakan remote. Pilih menu AV pada perangkat analog kamu. Saat muncul menu panduan instalasi, pilih channel search atau pencarian siaran. Tunggu prosesnya sampai selesai ya. Dan kamu sudah siap menyaksikan siaran televisi digital. Dan gratis tanpa berlangganan. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita ke informasi berikutnya pemirsa. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi El Tari Kupang memperkirakan sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur hingga 3 hari ke depan berpotensi hujan ringan hingga lebat disertai petir dan angin kencang berdurasi singkat. Kondisi ini dipicu oleh suhu permukaan laut yang hangat dan kelembaban yang cukup basah di setiap lapisan atmosfer. Peralihan dari musim kemarau ke musim penghujan. Berdasarkan rilis peringatan dini yang dikeluarkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi El Tari Kupang, sejumlah daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur diprediksi berpotensi hujan ringan hingga lebat disertai petir dan angin kencang berdurasi singkat hingga 3 hari ke depan terhitung mulai hari ini 23 hingga 25 Oktober 2022. Kondisi ini dipicu suhu permukaan laut yang hangat dan kelembaban yang cukup basah di tiap lapisan atmosfer. Wilayah-wilayah di Nusa Tenggara Timur yang diprediksi terjadi hujan ringan hingga lebat yang disertai petir angin kencang berdurasi singkat adalah untuk Pulau Flores, meliputi Kabupaten Manggarai, Manggarai Timur, dan wilayah Ngada. Sementara di Pulau Timor terjadi di Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kabupaten Timor Tengah Selatan. Hujan ringan hingga lebat disertai petir dan angin kencang berdurasi singkat ini juga menyebar di Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, dan Kabupaten Alor. Warga Nusa Tenggara Timur dihimbau untuk selalu mengupdate informasi cuaca terkini dari BMKG El Tari yang layanannya dibuka 1x24 jam untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Tim Liputan TVRI NTT. Pemirsa, seorang mantan sopir di Desa Oesusu setelah beralih profesi sebagai petani, hidupnya sukses karena usaha pertanian yang dibangunnya. Bahkan saat ini menjadi inspirasi bagi masyarakat dan pemuda sekitar. Inilah lahan pertanian milik Markus Pinat, seorang petani di Desa Oesusu, Kecamatan Takari. Kesehariannya bersama istri mengurus usaha pertanian mereka. Di atas lahan yang kurang dari 1 hektar ini, ia membangun usaha pertanian yang modern. Berbagai jenis hortikultura ditanam di lahan ini. Kendati demikian, siapa sangka kehidupan Markus saat ini sangat berbanding terbalik dengan kehidupan sebelumnya. Karena ia sebelumnya berprofesi sebagai seorang sopir yang bekerja serabutan. Saat ditemui, Markus mengisahkan jika sebelumnya ia berprofesi sebagai seorang sopir yang sejak pagi sudah harus pergi mencari nafkah. Tetapi suatu waktu ia berpikir umurnya sudah hampir tua. Tentunya untuk menjadi seorang sopir tidak lagi mampu. Untuk itu, ia akhirnya berubah pikiran dan beralih profesi sebagai seorang petani. Kendati keputusan yang diambilnya berat, tetapi ia berusaha bekerja keras mengolah lahan pertanian yang dimiliki dari lahan sawah menjadi lahan hortikultura. Tetapi berkat kerja kerasnya, akhirnya ia bisa meraup keuntungan hingga puluhan juta rupiah. Bahkan Markus juga menjadi inspirasi bagi banyak petani di desanya untuk mau mengolah lahan mereka. Selain itu, saat ini ia menjadi motivator bagi beberapa petani muda di Desa Oesusu untuk melihat bahwa petani merupakan salah satu profesi dan usaha yang menjanjikan. Awalnya saya sebagai seorang supir,
Setelah pikir-pikir usia sudah begini, kalau potong jadi supir kan sayang juga. Jadi saya mau nikmati saya masa tua dengan cara tanam seperti ini. Awalnya ini lahan ini jadi sawah. Setelah potong pikir-pikir, potong beralih di hortikultura, dia tanam yang tanaman hortikultura sampai sekarang. Bergerak sekitar 2 tahun, kurang lagi 2 tahun. Ia berharap usaha pertaniannya terus sukses dan selalu menjadi inspirasi bagi banyak petani, khususnya petani di Desa Oesusu dan Kecamatan Takari. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Pemirsa, nama ahli bahasa Indonesia Goris Keraf diusulkan menjadi nama gedung perpustakaan daerah di Kabupaten Lembata. Rekomendasi nama ini dihasilkan dari seminar yang dilaksanakan di gedung Perpusda Kabupaten Lembata tersebut. Hasil rekomendasi seminar Bulan Bahasa merekomendasikan nama ahli bahasa Indonesia asal Kabupaten Lembata, Profesor Dr. Goris Keraf, menjadi nama Gedung Perpustakaan Daerah Kabupaten Lembata. Seminar Bulan Bahasa yang digelar atas kerjasama Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Lembata, Pegiat Literasi dan Aliansi Jurnalis Lembata ini berlangsung di Auditorium Perpustakaan Daerah Kabupaten Lembata pada Kamis 20 Oktober 2022. Yoris Wutun, satu di antara 4 narasumber pada seminar ini, mengatakan penamaan Goris Keraf menjadi nama perpustakaan daerah Kabupaten Lembata merupakan satu langkah atau upaya untuk mengenang ahli bahasa Indonesia asal Lamalera yang karyanya sudah menjadi rujukan aturan tata bahasa di Indonesia. Tidak hanya itu, Yoris yang mewakili suara kaum milenial dalam seminar ini mengatakan Goris Keraf juga menjadi tokoh inspirasi dan teladan bagi generasi muda di Lembata untuk terus mengembangkan diri melalui aktivitas literasi. Dengan sendirinya kita mengingat jasa dan juga legacy dan warisan yang sudah ditinggalkan oleh Profesor Dr. Goris Keraf sebagai salah satu ahli bahasa Indonesia yang karyanya itu sudah dipublikasikan secara nasional. Banyak buku Profesor Dr. Goris Keraf dipakai oleh mahasiswa dan juga di kalangan akademisi di seluruh Indonesia. Ini suatu kebanggaan buat kita, generasi muda Lembata dan juga masyarakat Lembata secara umum, bahwa kita punya tokoh yang menginspirasi dan juga meninggalkan karya-karya yang bagus untuk keberlanjutan dan kelangsungan bangsa ini ke depan. Turut hadir sebagai pembicara dalam seminar ini, penulis buku nasional Thomas Atalajar, peminat literasi Emmanuel Krova, dan 2 anak Goris Keraf, yakni Nina Keraf dan Adi Keraf. Seminar ini dihadiri para peserta yang berasal dari kalangan pelajar, guru dan masyarakat umum di Kabupaten Lembata. Usulan nama Goris Keraf menjadi nama perpustakaan daerah Kabupaten Lembata ini disambut baik oleh semua peserta forum yang hadir. Dari Kabupaten Lembata, Andri Atagoran, TVRI NTT. Pemirsa, kenal pamit Kapolda baru Irjen Pol Joni Asadoma dan mantan Kapolda NTT Irjen Pol Setio Widianto berlangsung kemarin malam. Acara ini diawali dengan pemutaran video selayang pandang Irjen Pol Setio Widianto selama menjabat menjadi Kapolda Nusa Tenggara Timur. Dalam sambutannya pada acara kenal pamit bersama mantan Kapolda Irjen Pol Setio Widianto pada Jumat malam kemarin, Irjen Pol Joni Asadoma mengatakan bahwa Irjen Pol Setio Widianto sudah banyak melakukan perubahan yang luar biasa dalam pembangunan fisik dan kapasitas untuk kepentingan Polda NTT, meski hanya bertugas kurang lebih dari 10 bulan. Ia juga berterima kasih kepada Irjen Pol Setio Widianto beserta ibu yang sudah mendharma baktikan diri kepada NTT. Acara kenal pamit ini juga dihadiri oleh beberapa tokoh pemerintah, diantaranya Ketua DPRD Emilia Nomleni, pejabat utama Polda NTT, Wakapolda NTT, Kapolresta Kota Kupang, Kabinda NTT, anggota Komisi 3 DPR RI, Irjen Pol Purjaki Uli, yang juga merupakan mantan Kapolda NTT, serta keluarga besar dari Irjen Pol Joni Asadoma. Irjen Pol Setio Widianto pada sambutannya juga mengharapkan dukungan dari masyarakat untuk dirinya selama menjadi Kapolda
juga diberikan kepada Kapolda baru. Ia juga meminta dukungan doa dari masyarakat untuk memperlancar tugas pengabdian selama menjadi kepala kepolisian baru di Sulawesi Utara nanti. Acara kenal pamit ini juga diisi dengan penyerahan cenderamata dari sejumlah pejabat yang hadir, serta diakhiri dengan acara hiburan berupa tarian dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur. Dari Kota Kupang, Esther Siubelan, Kristodapo, TVRI NTT. Pemirsa, kelompok Sadar Wisata atau Pokdarwis bersama Karang Taruna, pemerintah desa dan masyarakat desa Sinar Hading, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur, menggelar Festival Sunset di Kawaliwu. Menurut Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Flotim Petrus Pemangliku, festival berbasis masyarakat yang didorong oleh Dinas Teknis sebagai kegiatan promosi potensi wisata di daerah ini. Sehingga dengan digelarnya Festival Sunset Kawaliwu, maka kegiatan ini merupakan festival ke-7 selama tahun 2022. Sehingga potensi wisata di daerah ini senantiasa terus dipromosikan dengan melibatkan peran serta masyarakat desa pemilik spot wisata, baik wisata alam maupun wisata budaya yang pada gilirannya dapat memperkenalkan kepada dunia luar melalui kegiatan festival ini. Desa merasa bahwa ada potensinya dan ada yang bisa dipromosikan. Dengan cara seperti ini terus dipromosi, lalu kehadiran orang-orang walaupun mungkin wisatawan Nusantara atau mancanegara belum, tetapi bahwa dengan kehadiran orang di seputar Kota Larantuka ataupun desa-desa terdekat ini sudah memberikan satu ruang bahwa potensi ini sementara kita benahi dan terus kita angkat untuk menjadi suatu destinasi yang favorit di Flores Timur. Festival Sunset Kawaliwu ini menyuguhkan aneka panganan lokal, bakar ikan dan pentas budaya sambil menikmati indahnya sunset dari pesisir pantai Kawaliwu, diiringi tarian dolo oleh para pengunjung. Patman Werang, TVRI NTT. Sebanyak 140 pembalap Sedaratan Timur mengambil bagian dalam event Kejurda Road Race 2022 di sirkuit non-permanen Civil Center Olamasi, Kabupaten Kupang. Bupati Kupang Korinus Masneno mengatakan kejuaraan ini menjadi bukti komitmen NTT bersama tim racing motor untuk memajukan prestasi seluruh pembalap asal Kabupaten Kupang mengambil bagian dalam kejuaraan. Kegiatan ini, kata Korinus Masneno, menjadi stimulan kejuaraan di sirkuit Olamasi. Kejuaraan ini juga sebagai simbol bagi pembalap NTT yang ditandai dengan munculnya pembalap berprestasi yang nantinya akan berkiprah mewakili Kabupaten Kupang atau NTT pada kejuaraan nasional maupun internasional. Ketua Panitia Jeffrey Lobo mengatakan, kegiatan Kejurda RDT SRT TDR Road Race Kabupaten Kupang tahun 2022 dilaksanakan terhitung tanggal 21 sampai 23 Oktober 2022 di sirkuit Civil Center yang diikuti 140 kota, Kabupaten Sedaratan Timur, Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTS, Belu, dan Kabupaten Malaka. Kegiatan road race ini sebagai ajang menyalurkan hobi bagi anak muda sekaligus ajang hiburan bagi masyarakat yang ada di daerah ini. Road race tidak saja membutuhkan motor dengan kapasitas mesin yang mumpuni, tetapi butuh pembalap yang punya skill, ketahanan fisik yang prima, dan tentunya mewakili jiwa sportivitas yang besar. Oleh karena itu, road race yang semula menjadi jenis olahraga otomotif yang terkesan berbahaya dan mengancam kesehatan pembalap terus mengalami perkembangan menjadi jenis olahraga yang lebih kompleks pengamanannya dan tentunya lebih kompetitif. DRT, SRT, TDR Road Race Kabupaten Kupang tahun 2022. Ada 140 stater berasal dari Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Kabupaten Malaka, dan Kabupaten Belu. Road race merupakan bagian dari olahraga otomotif yang banyak peminatnya di Indonesia. Hampir tiap minggu di berbagai daerah menggelar event balapan ini. Balap motor road race digunakan dengan motor yang diproduksi dengan kecepatan tinggi.
Secara umum, road race merupakan kompetensi balapan motor yang dilakukan pada lintasan jalan beraspal atau lebih dikenal dengan sebutan balap jalanan. Dari Kabupaten Kupang, Max Woni, TVRI NTT. Viewers, here we will present some information for you all in the English news segment. Yeah, the Governor of East Nusa Tenggara officially sent a letter the Ministry of Trade of Republic of Indonesia in order propose Kopi Flores from East Nusa Tenggara to be the official beverage of G20. The government of East Nusa Tenggara Province proposed to the Ministry of Trade of Republic of Indonesia to make Kopi Flores as the official beverage of the government official event G20 in Bali and Labuan Bajo. This proposal is to follow up the official letter from the Chamber of Commerce of Manggarai Regency, in which requesting to Flores East Nusa Tenggara's geographical indication coffee become the official beverage for G20 that will be held on 15 to 16 of November 2022. This letter also proposed several kinds of coffee to be participated on this international event. This is because those kinds of coffee have already has geographical indicate coffee certificate. The coffees are Arabica coffee of Flores Bajawa, Arabica coffee of Flores Manggarai, and Robusta coffee of Manggarai. All of this coffee has already well known in Indonesia. Thank you, viewers. You still watch Nusa Tenggara Timur hari ini. We move to another information. Moringa from East Nusa Tenggara is not only used as vegetable that rich of vitamins and minerals, but also converted to a source of environmentally friendly renewable energy. Recent research has proved that moringa can also be converted into electric in the forms of dry battery and primary cell. A doctorate candidate has found that moringa is a potential source of environmentally friendly energy. This research was carried out for 2 years and came up with the finding that moringa can be a source of electric current when converted into dry battery or single-use primary cell. When tested with standard cell battery, the electric current converted from moringa can last for 14 hours, and therefore this new energy source becomes a potential future energy substitution. John Terek, a lecturer at Kupang State Polytechnic, currently doing doctorate study at Brawijaya University, has other innovative moringa-based research. He expected this research can be further be completed for mass production in the industrial scale. When visiting him at his residence on Ranamese Street, Perumnas at Nevonaik, John Terek said that this research will be published at an international journal as a requirement to fulfill his doctorate degree. He showed to TVRI East Nusa Tenggara his other 177 moringa-based products, such as soaps, vinegar, and liquor. Moringa grown in East Nusa Tenggara is rich of nutrient of the second best quality. These high-quality nutrients can be found in almost all parts of moringa plant, including leaf, flower, root, and bark. Segment this time, we are back to Nusa Tenggara Timur hari ini.
Pemirsa, berikut kami hadirkan rangkuman sejumlah informasi dalam segmen Berita Sepekan. Penulis buku Lembata dalam Pergumulan Sejarah dan Perjuangan Otonominya membantah modul ajar muatan lokal yang mereka susun berbenturan dengan kurikulum lokal berbasis budaya yang baru diluncurkan Dinas Pendidikan Kabupaten Lembata. Forum Masyarakat Lembata Jakarta langsung membentuk tim penyusun modul ajar muatan lokal usai peluncuran buku Lembata dalam Pergumulan Sejarah dan Perjuangan Otonominya yang ditulis Thomas Atalajar. Tidak menunggu lama, lokakarya pembuatan modul pengajaran muatan lokal ini langsung digelar selama 2 hari di Auditorium Perpustakaan Daerah Kabupaten Lembata pada tanggal 14 dan 15 Oktober 2022. Modul ajar muatan lokal berdasarkan buku sejarah Lembata ini disusun oleh para pakar penulis, budayawan, dan wartawan, serta beberapa guru di Kabupaten Lembata. Namun di sisi lain, penulisan modul ajar ini disusun tidak lama setelah pemerintah Kabupaten Lembata melalui Dinas Pendidikan meluncurkan kurikulum lokal berbasis budaya beberapa waktu lalu. Menanggapi hal ini, penulis buku sejarah Lembata Thomas Atalajar mengatakan penyusunan modul ajar muatan lokal ini tidak bertolak belakang atau berbenturan dengan kurikulum lokal berbasis budaya yang disusun oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lembata. Jadi begini, itu sama sekali tidak akan berbenturan karena program mulok yang kami susun ini berdasarkan buku yang ditulis. Berdasarkan buku yang ditulis, dan buku yang ditulis kan buku sejarah. Tapi saya perlu jelaskan dulu bahwa siapapun yang bicara mengenai generasi muda Lembata ke depannya, itu kita harus dukung, Jadi kita bukan oposan atau pesaing dari itu, sama sekali tidak. Kita bersinergi, harus bersinergi, bukan pesaing. Dan kita lebih condong kepada mulok untuk sejarah dan budaya berdasarkan buku ini. Kemudian lebih kita fokuskan juga untuk SMA. Menurut rencana, modul ajar ini ditargetkan rampung sebelum bulan Maret 2023 mendatang. Andri Atagoran, TVRI NTT. Pemirsa, peringatan Hari Pangan Sedunia menjadi momentum melawan stunting di Kabupaten Kupang. Inilah suasana peringatan Hari Pangan Sedunia di Desa Oesusu, Kecamatan Takari, Senin 17 Oktober 2022. Hari Pangan Sedunia yang biasanya diperingati pada tanggal 16 Oktober mengusung tema Leave No One Behind, Better Production, Better Nutrition, A Better Environment, and A Better Life, atau tidak meninggalkan siapapun di belakang, produksi yang lebih baik, gizi yang lebih baik, lingkungan yang lebih baik, dan kehidupan yang lebih baik atau berkualitas. Tentunya dari tema Hari Pangan Sedunia tersebut menjadi momentum untuk melawan stunting, seperti peringatan Hari Pangan Sedunia di Desa Oesusu. Pemerintah Desa Oesusu bersama berbagai komunitas dan organisasi lokal melakukan penguatan bagi para kader posyandu untuk mengolah pangan agar meningkatkan gizi anak yang mengalami masalah stunting. Kepala Desa Oesusu Dani Novianto Tauho mengatakan, Hari Pangan Sedunia di Desa Oesusu ini menjadi momentum bagi pemerintah desa dengan mengajak masyarakat petani, peternak, juga stakeholder yang lain untuk bersama-sama melihat potensi pangan di Desa Oesusu yang bisa dimanfaatkan untuk menurunkan angka stunting, baik di Desa Oesusu maupun di seluruh Kabupaten Kupang, sehingga dapat dilihat bagaimana menghasilkan pangan dengan baik. Kemudian mengembangkannya untuk menjadi asupan gizi yang baik bagi anak-anak yang terdampak stunting. Hari Pangan Sedunia yang kedua, Desa Oesusu menyelenggarakan Hari Pangan Sedunia ini pertama itu untuk melihat kembali kita meningkatkan pertumbuhan tentang krisis pangan yang melanda di negara Indonesia sekarang ini dengan penyakit nasional yaitu stunting ini. Dengan pangan-pangan ketersediaan bahan-pangan lokal yang ada di desa ini kami bersama dengan teman-teman kader kami mengelola makanan-makanan pangan ini sehingga menjadi satu makanan yang bergizi untuk salah satu pencegahan untuk penurunan angka stunting di Kabupaten Kupang khususnya di Desa Oesusu.
Ia berharap dari momentum Hari Pangan Sedunia ke-42 ini memberikan motivasi bagi masyarakat untuk terus memperkuat pangan bagi peningkatan gizi, terutama untuk menurunkan angka stunting. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Pemirsa, budidaya buah durian kini menjadi primadona masyarakat Desa Takatungga, Kecamatan Golewa untuk memulihkan ekonomi keluarga yang hancur akibat pandemi COVID-19. Buah durian selain banyak diminati dan juga memiliki harga jual yang tinggi serta mudah untuk dipasarkan dan tidak memerlukan perawatan yang membutuhkan banyak tenaga serta biaya yang tinggi. Ngorabolo, Desa Takatunga merupakan kampung yang berbatasan dengan Kabupaten Nagekeo serta terletak di perbukitan dengan kondisi tanah yang subur bagi tanaman apa saja, khususnya buah-buahan yang bernilai ekonomis dengan cita rasa enak untuk dinikmati. Masyarakat yang sempat mengalami keterpurukan ekonomi akibat pandemi COVID-19 kini mulai bangkit kembali menata kehidupan mereka dengan membudidayakan tanaman yang bisa menghasilkan uang dengan cara mudah dan tidak membutuhkan perawatan yang rumit. Buah durian kini menjadi primadona masyarakat Desa Takatunga, khususnya Kampung Ngorabolo, dengan mengembangkan pembudidayaan tanaman durian, baik yang ditanami di halaman rumah warga maupun di kebun milik masyarakat setempat. Awalnya buah durian ini tidak menjadi prioritas utama para petani untuk dikembangkan, karena selain belum terbiasa dengan cita rasa buah durian yang dianggap aneh, juga memiliki bau yang menyengat hidung bagi mereka yang belum terbiasa. Wilhelmus Wawo, petani buah durian, mengakui bahwa dirinya mulai mengembangkan jenis durian unggul sesuai permintaan konsumen dengan membudidayakan jenis tanaman durian dengan cita rasa serta tekstur daging buah yang lebih bervariasi. Ekonomi ya kalau untuk masyarakat di Takatunga sangat baik karena banyak dikunjungi para Cina, tengkulak, terutama ada yang dari luar juga dari dalam desa yang edar durian. Sangat diminati karena memang dia punya rasa itu beda. Buahnya tebal, isinya di dalam itu ada tebal sekali. Dan juga nikmat karena banyak orang yang datang langsung beli di tempat. Karena memang mereka mau dapat yang, karena mau beli di tempat lain kan orang tidak terlalu ini, tapi lebih banyak orang datang sendiri karena di sini memang duriannya enak. Harga buah durian biasanya dijual berkisar Rp30.000 sampai Rp35.000, tergantung ukuran dan jenis durian yang diinginkan oleh pembeli. Kini kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi melalui penjualan buah durian, termasuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, serta pembiayaan kebutuhan anak sekolah untuk pendidikan yang baik, dan pemulihan ekonomi mulai terjadi, walau masih banyak hal yang harus diperbaiki untuk kehidupan yang lebih layak. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita. Tak lupa kami juga terus mengajak Anda untuk tetap menaati protokol kesehatan guna mencegah penularan COVID-19 serta mendukung pemerintah dalam program percepatan vaksinasi booster untuk menghentikan pandemi. Dan pemirsa, mari beralih ke TV digital untuk kualitas yang lebih baik. Terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas, dan berimbang. Hanya di TVRI NTT, media pemersatu bangsa. Kata saya, Komang Astri. Ya, dan saya Jurat Kapitan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat petang dan sampai jumpa.